ada orang yang punya penyakit jantung dan dia nggak bisa bungee jumping, terus apakah bakalan kita paksa untuk bungee jumping? Kan enggak. Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Sejujurnya hari ini aku capek banget, nggak tau kayak nggak nafsu ngapa-ngapain. Tapi karena emang video ini harus aku shoot, jadi aku mau nggak mau harus semangat. Karena hari ini topiknya penting banget. Aku pengen ngebahas tentang gimana sih caranya kita bisa menerima kondisi kesehatan mental kita yang mungkin kondisinya emang nggak bagus, makanya kita butuh sedikit pembelajaran kali ya untuk gimana caranya kita bisa nerima kondisi kesehatan mental kita itu. Bisa dibilang apa yang bakalan aku share di sini juga termasuk dari pengalaman pribadi aku dan orang-orang di sekitar aku. Aku ngerasa dulu pada saat awal-awal aku tahu kalau aku sakit itu, aku nggak banyak share ke banyak orang kecuali ke sahabat-sahabat aku aja, karena aku takut dijudge dan aku nggak tahu banyak yang ngertiin tentang mental health yang nggak bagus atau enggak pada saat itu, karena itu tahun 2012-an, 2012-2013 kan. Dan disitu kondisinya aku masih umur 18 tahun, jadi insecure-nya masih lebih banyak jauh daripada sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngelihat kalau kondisi aku jauh lebih membaik. Dan pada saat ada orang yang nanyain hal yang berkaitan sama kondisi mental health aku bisa jawab dengan percaya diri aja tanpa ngerasa kayak bakal dijudge nggak ya, kayak aku bodo amat nih orang bakal ngeliatnya kayak gimana, karena asalkan aku pede aja sih mereka pasti nggak bakalan bisa ngomong apa-apa, ya nggak sih? Mereka mau ngedebatin juga kitanya udah pede aja, jadi kayak iya, serah lo mau ngomong apa, gue nggak peduli gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya bakalan oke kalau aku nge-share tentang hal ini juga, karena mungkin masih banyak orang yang kayak belum bisa nerima kondisi diri mereka sendiri, mungkin termasuk kalian yang nontonin video ini. Kalau gitu kita langsung aja ke poin-poin yang udah aku siapin. Yang pertama, stop the denial phase. Sekarang udah bukan waktunya kalian denial sama kondisi kalian lagi. Kayak, enggak kok, aku nggak apa-apa kok. Enggak kok, ini cuma kecapean doang kok, bukan stres. Enggak kok, ini emang gue kurang bersihin muka aja makanya jerawatan, bukan karena stres. Stop semua itu dan mulai sadarin aja, kayak terima aja, kayak oh ya mungkin ini emang gue lagi ada masalah kali ya di dalam diri gue yang makanya menyebabkan hal ini, hal itu, hal ono terjadi. Cara paling gampang untuk melihat hal tersebut adalah ngeliat gimana taraf stres kita mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan juga kesehatan fisik kita. Kalau emang itu sangat berpengaruh, kayak pada saat kalian lagi stres, kalian itu jadi kayak nyolot ke orang lain, terus habis itu jadi nggak bisa kerja, diajakin meeting nggak sanggup, mau pergi kemana nggak mampu bangun dari kasur, atau dikit-dikit sakit, ada kerjaan dikit yang belum selesai sakit, terus misalnya ada tugas atau ada kerjain sekarang juga atau nanti, padahal kerjaannya masih nanti nih, tapi udah stresnya dari sekarang. Kayak hal-hal kayak gitu bisa dilihat. Dan kalau misalnya emang itu mempengaruhi kalian banget, udah deh, kayaknya kalian harus masuk ke step berikutnya, yaitu self acceptance. Setelah kita berhenti denial akan kondisi kita tuh harus mulai bisa berpikir lebih lebih terbuka lagi. Kalau emang mungkin kondisi kita itu kayak oh ya gue tuh lagi sakit, kayaknya gue tuh ini emang ada yang nggak bener nih dalam otak gue dan cara pikir gue dan mood gue kayak gitu. Pada saat kalian nyadar kalau misalnya emang kalian tuh susah banget memiliki mood yang stabil kayak banyak orang yang ada di sekitar kalian, kalian harus bisa memeluk diri sendiri juga enggak, tapi kayak maksudnya gimana ya, kayak sama kondisi kalian tuh nggak usah kayak ya Allah kenapa ya gue kok kayak gini, nggak usah gitu, tapi kayak oh ya udah gue kayak kondisinya kayak gini, it's okay. Yang penting gue udah sadar, kita nih manusia biasa, wajar buat kita tuh jatuh sakit tuh wajar banget. Maryam aja dulu melahirkan Nabi Isa, stres loh dia, depresi loh dia, sampai yang nenangin dia malaikat. Apalah kita yang cuma debu-debu di dunia ini. Wajar banget buat kita sakit, dan sakit mental itu nyata adanya, bukan cuma halu doang. Jadi nggak usah benci sama diri kalian sendiri karena kalian memiliki penyakit ini, sesuatu yang kalian masih mungkin belum begitu tahu ya, dan terima aja. Kayak ya udah oke, kondisi gue seperti ini, gue udah sadar, kayak gitu aja. Yang ketiga,
get a diagnosis to get to know yourself better. Saat kalian udah masuk ke tahap self-acceptance, akan jauh lebih baik kalau kalian ke psikiater atau ke psikolog. Karena kalian akan bisa mendapatkan diagnosa dari dokter atau psikolog tersebut. Karena kita kan nggak bisa tebak-tebakan ya, kita tuh sakitnya apa, masuknya ke penyakit yang mana. Dan sakit mental itu tuh nggak cuma satu, nggak cuma depresi, stres doang. Tapi ada banyak banget macemnya. Kayak aku ada depresi dan ada anxiety. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau depresi itu tuh biasanya jatuhnya kayak stres akan masa lalu gitu. Jadi kayak menyesali masa lalu. Kenapa kemarin gini? Kenapa? Gitu kan. Sedangkan anxiety itu stres akan masa depan. Jadi kayak nanti gimana. Bisa bayangin gak sih aku hidup di tengah-tengah dalam keadaan kayak gitu terus. Dan sekarang sih alhamdulillah udah membaik banget ya. Cuma kayak gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Dan aku nggak tahu kalau aku memiliki dua penyakit ini secara bersamaan. Dan yang bisa ngasih aku diagnosa tersebut adalah dokter. Nah, setelah aku mengetahui penyakit mental aku itu apa, jadi lebih gampang untuk aku research tentang penyakit tersebut, penyakit yang aku derita ini. Yang akhirnya membuat aku lebih gampang untuk memperbaiki kondisi aku. Jadi, kalau emang kalian pengen memperbaiki kondisi kalian secara lebih intens, jadi kayak nggak cuma pada saat ketemu sama terapis kalian, tapi pada saat kalian lagi sendiri juga bisa ngurusin itu, akan lebih baik kalau kalian ke psikiater atau ke psikolog dulu untuk ngelihat diagnosanya apa. Atau kalau kalian pengen benerin sendiri, aku nggak tahu ya itu bakalan berhasil atau enggak, karena kebanyakan orang enggak. Tapi yang penting kalian dapat diagnosanya dulu, kalian tuh kenapa. Yang keempat, learn from other people. Sebenarnya cara termudah untuk kita menerima kondisi kita dan kayak ngerasa aman pada saat kita meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar kita, itu dengan cara kita belajar dari orang-orang lain yang lebih berpengalaman dalam menangani kondisi kesehatan mental mereka. Dan itu bukan cuma dari orang sekitar kita doang. Bisa kita kayak misalnya nih orang sekitar kita banyak kan nggak nyaman untuk sharing sama kita, atau malah kitanya yang nggak nyaman sharing sama mereka. Kalian bisa cari di YouTube, bisa cari di Twitter mungkin, tapi kayak gampang banget deh nyari di YouTube karena sekarang udah banyak banget content creator yang open banget tentang kondisi mental health mereka. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri karena banyak banget sebenarnya orang yang memiliki kondisi sama kayak kita. Yang kelima, be confident that it won't affect your personality. Nah, satu hal yang penting banget juga adalah jangan jadikan keadaan kalian ini, keadaan mental health kalian ini sebagai alasan untuk kalian menjadi orang yang nggak bertanggung jawab atau jadi nggak sopan sama orang lain. Karena sebenarnya kemungkinannya nggak banyak ya untuk kesehatan mental kita itu bisa ngerubah personality kita. Karena itu cuma kayak sementara gitu loh. Jadi pada saat kalian melakukan kesalahan, jangan pakai penyakit kalian sebagai alasan yang membenarkan kalian untuk melakukan hal tersebut. Karena dengan begitu, itu akan membuat orang lain untuk jadi nggak respect sama kondisi kalian. Padahal sebenarnya ya sakit mental itu sama aja sama sakit fisik. Kalian tahu nggak sih? Nggak usah facts yang di luarnya deh. Papa aku dulu pernah pendarahan otaknya. Pada saat pendarahan otak itu, dia itu jadi gampang marah, jadi kayak emosian. Terus habis itu jadi kayak kalau diajak ngomong suka kayak belibet gitu ngomongnya. Kayak itu kan kondisi sakit fisik sebenarnya kan. Tapi kayak keluarnya jadinya kayak kesannya orangnya pemarah kayak gitu. Tapi kan itu bukan jadi kita membenarkan kayak oh ya udah nggak apa-apa dia marah-marah karena kan dia punya sakit ini. Orang nggak bakalan respect sama hal-hal kayak gitu. Apalagi alasan kita itu sakit itu bukan yang fisik. Gimana orang yang nggak punya pengalaman sama mama kita bisa ngertiin itu? Bakalan susah. Jadi pada saat kalian emang cranky, kalian lagi moodnya nggak bagus, mendingan kalian ngehindar dulu atau diem aja lah udah. Cari suatu hal yang bisa bikin kalian seneng di momen tersebut. Misalnya kalian lagi di kondisi nggak bisa keluar dari momen tersebut, tapi kayak ada makanan manis-manis yang bisa bikin kalian happy. Walaupun itu nggak bagus ya, makan manis-manis buat pelarian. Tapi kayak daripada kalian jadi cranky ke orang lain, mendingan ya udahlah ke kitanya sendiri dulu aja. Abis itu baru kita handle setelah kita keluar dari kondisi tersebut. Yang jelas jangan sampai orang itu nganggep kalau kondisi kita itu cuma dia memang orangnya kayak gitu karena punya penyakit itu tuh makanya jadi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena penyakit mental itu sama aja kayak penyakit fisik kayak yang tadi aku udah bilang. Kenapa orang ada dokternya, ada obatnya, ada cara penyembuhannya. Berarti kan itu sakit yang nyata gitu loh. Kita bukan sakit mental terus ke dukun kan, kita ke dokter loh. Berarti kan emang sakit beneran. Jadi jangan sampai hal tersebut membuat kita jadi dipandang rendah sama orang lain. Kita harus bisa percaya diri akan diri kita dan penyakit kita. Dan kita harus nunjukin kalau penyakit kita itu nggak bakalan mempengaruhi ke siapa gue ini.
gue adalah orang yang seperti ini, dan walaupun gue lagi sakit, ya gue bakalan tetap bisa menjadi diri gue yang seutuhnya gitu kesannya. Hal ini emang bakalan rada susah pada saat kalian belum begitu mengetahui tentang penyakit kalian, tapi akan jauh lebih gampang pada saat kalian udah ngerti tentang sakitnya kalian itu apa. Yang keenam, get to know what triggers you. Untuk terus memperbaiki kondisi kita, akan sangat baik kalau kita tuh bisa tahu hal-hal apa aja yang bikin kita tiba-tiba bisa masuk ke fase stres. Aku sebenarnya udah sering banget bahas ini di video-video sebelumnya. Jadi kita tuh pada saat lagi bete gitu, kita tuh lihat, ini gue mulai bete-nya dari mana ya? Ini gue mulai ngerasa nggak enak, mood gue kacau tuh pas dari kapan ya? Nah, dari kayak gitu, itu kalian bisa ngelihat hal-hal apa aja yang bisa nge-trigger kalian. Karena kalau kalian bisa mengetahui hal-hal apa aja yang bisa dengan mudah ngerubah mood kalian jadi buruk, itu akan jauh lebih gampang untuk kalian bisa mencegah hal tersebut terjadi juga. Jadi kemungkinan buat kalian breakdown atau kalian moodnya hancur itu bakalan berkurang banget. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, kalian bisa ngeliat video aku yang judulnya How to Control Your Mood, atau apa ya, gimana caranya ngontrol mood kita lah pokoknya. Nanti aku link ya, bisa cek di description atau di atas sini aku kasih kalau aku ngerti caranya. Aku masih gak ngerti soalnya caranya, jujur. Nah, poin yang terakhir, know that it's just part of you and not your weakness. Banyak dari kita yang ngerasa memiliki penyakit mental itu adalah sebuah kelemahan yang besar banget. Tapi sebenarnya pada saat kalian udah bisa lebih nge-handle diri kalian sendiri dan bisa meminta pertolongan ke orang-orang yang benar, hal itu nggak akan jadi kelemahan kalian lagi. Hal itu cuma akan menjadi bagian dari diri kita aja. Seiring berjalannya waktu, kita bakalan bisa memasukkan kondisi-kondisi kita yang tadinya ngeganggu kita itu jadi sesuatu hal yang biasa. Kayak misalnya gini, aku nggak suka melakukan hal A, B, C, D. Dan hal A, B, C, D itu bakalan nge-trigger aku. Gimana caranya biar aku nggak ketemu sama hal tersebut? Ya udah, aku menghindar aja dulu, atau aku cari alternatif lain dari hal-hal tersebut. Pokoknya pada saat aku udah sadar apa yang membuat aku jadi kacau gitulah ya istilahnya, aku jadi nggak ngerasa itu adalah kelemahan aku. Aku cuma kayak, oke, gue nggak bisa ngelakuin itu, ya udah, gue fokus ke yang lain aja. Jadi peduli sama diri aku dan membaca apa yang aku rasain setiap aku merasakan hal-hal yang aneh itu membuat aku jadi bisa lebih menerima kondisi aku dan akhirnya kayak bersahabat aja sama kondisi aku itu. Karena aku kondisinya itu depresi sama anxiety, nggak separah kondisi orang yang kayak misalnya punya penyakit bipolar. Kalau bipolar itu kan benar-benar kayak susah banget untuk dikontrol kan. Jadi mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi untuk lebih bisa mengenali diri sendiri kalau kondisinya lebih berat daripada kondisi aku tersebut. Tapi sebenarnya stepnya sih pasti bakalan sama aja. Cuma disesuaikan aja ke diri kalian sendiri gitu, enaknya kayak gimana. Kayak ada hal-hal yang nggak bisa kita paksakan gitu. Ya, tapi ya it's okay, emang kondisi kita kayak gitu. Kayak misalnya nih, ada orang yang punya penyakit jantung dan dia nggak bisa bungee jumping. Terus apakah bakalan kita paksa untuk bungee jumping? Kan enggak. Jadi ya orang yang punya penyakit jantung itu juga harus bisa menerima, oh ya udah, gue nggak bisa aja naik bungee jumping, it's okay. Kayak gitu aja, sama aja sama mental health. Dan yang harus kalian ingat adalah orang-orang tuh banyak kan nggak peduli-peduli amat sama kita. Cuma kalau tahu kondisi kita cuma kayak oh gitu. Habis itu udah, yang mereka pikirin ya banyak kan diri mereka sendiri juga. Kalau mereka banyak mikirin kita dan ngomongin kita di belakang, itu berarti malah kasihan mereka yang nggak punya kehidupan apa gimana gitu, nggak ada kerjaan kali ya sampai malah mikirin kehidupan orang lain, ya nggak sih? And it means it's not our problem. Yang kita harus fokusin itu cuma diri kita sendiri aja. Barusan aku ngomong kayak we have to only care about ourselves. Maksud aku tuh kayak yang paling harus kita pentingin tuh ya emang diri kita sendiri for now. Karena kalau misalnya orang yang kesehatan mentalnya normal gitu, mungkin bisa bilang kayak yang ya kita harus peduli sama orang lain lah. Masalahnya gini, nyatanya banyak dari kita yang terlalu peduli sama orang lain yang sampai akhirnya membuat kita jadi sakit seperti ini. Jadi aku selalu harus ngingetin kalau kita tuh harus fokus sama diri kita sendiri. Kita tuh harus inget sama diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Itu yang harus kita pikirin. Kenapa? Karena kemungkinan besar untuk kita melakukan itu lebih kecil daripada kita mempedulikan orang lain. Jadi nggak apa-apa kalau kita tuh lebih banyak fokus ke diri kita, karena secara otomatis kalau kita banyak fokus ke diri kita pasti bakalan bisa care sama orang lain tanpa nyakitin diri kita sendiri. Kayak gitu aja. Karena banyak kan kalau misalnya orang-orang yang punya mental health problem ya, kebanyakan yang aku pernah ketemu itu banyak kan fokusnya sama orang lain.
mikirin apa kata orang lain, lebih mentingin kasihan keluarga gue, kasihan sahabat gue kayak gini, aduh kasihan pasangan gue kayak gini, gue nggak enak sama pasangan gue kayak gini. Yang dipikirin orang lain semua, nggak ada yang diri dia sendiri. Dia nggak pernah mikirin diri dia sendiri. Makanya aku selalu ingetin, pikirin diri lo dulu sendiri. Lo harus fokus sama diri lo sendiri. Dengan gitu, pada saat kita care sama orang lain, rasa peduli itu nggak bakalan ngancurin kita. Kita bakalan tetap berada di posisi aman kita. Jadi kalau misalnya ada yang nonton ini tapi nggak punya kondisi mental health yang mengganggu kalian, mungkin nggak bakalan gitu ngerti, tapi begitulah keadaannya, kondisinya kayak gitu. Tapi ada nggak orang yang memiliki penyakit mental tapi emang kerjaannya fokusnya sama dirinya sendiri sampai nggak mikirin orang lain? Ya banyak, kayak narsisis, terus habis itu apalagi ya, banyak. Tapi kemungkinan kita ketemu sama orang yang memiliki kondisi tersebut tuh jauh lebih kecil daripada kita ketemu sama yang depresi, stres, anxiety, bipolar, terus habis itu apalagi panic disorder gitu-gitu, yang itu lebih banyak. Sedangkan kalau punya narcissistic disorder itu udah beda lagi pendekatannya. Oke, kalau gitu selesai semuanya yang aku pengen share ke kalian. Ingat ya, kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada kayak info yang lebih banyak lagi tentang ini, aku pengen banget tahu, please share di komen. Siapa tahu bisa ngebantu aku dan teman-teman yang nonton video ini juga. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!